Warga Kerajaan Allah, sungguh sukacita yang luar biasa jika saat ini Anda bisa bergabung dalam ibadah online Rock Ministry TV. Agar Anda dapat mengikuti ibadah dengan lebih nyaman, mari siapkan segala peralatan terlebih dahulu. Pastikan device dan koneksi internet Anda berfungsi dengan baik. Siapkan waktu khusus untuk beribadah tanpa gangguan. Hormati hadiratnya dengan sikap hati yang benar. Melalui ibadah ini, kami percaya Anda akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang mengubah hidup Anda. Warga kerajaan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom warga kerajaan. Boleh lambaikan tangannya. Shalom. Puji nama Tuhan. Ada sukacita di tempat ini? Katakan amin. Haleluya. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Untuk mengawali ibadah kita hari ini. Dengan anugerah yang Tuhan sudah berikan atas setiap kami. Setiap kita boleh merasakan kebaikannya. Amin. Haleluya. 1 Tawarik 16 ayat 36. Bersama-sama kita membaca. 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin. Pujilah Tuhan. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan. Kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kasih-Mu Tuhan yang melimpah atas setiap kami. Kami boleh menikmati hari kami Tuhan dengan sungguh baik. Semua baik Kau berikan atas setiap kami Tuhan. Kami ada bersama dengan keluarga kami hari ini. Datang menghadap ke hadirat-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati kami. Kuasa-Mu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Di tempat ini seperti di surga. Biarlah sorak-sorai kemuliaan bagi nama-Mu terdengar dari tempat ini Tuhan. Dan kami tetap mengagungkan nama-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari naikkan pujian bagi Raja segala Raja. Yes. Dia sungguh baik. Haleluya. Serukan. Masuk gerbang yang bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi
ibu saja katakan, sebab Tuhan kau baik. Yes, my Lord. Kau baik Tuhan. Yes. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selama. Aku akui kau Tuhan. Sebab Tuhan. Yes. Amen. Oh, Yesus. Sebab Tuhan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Mari sembah Dia, haleluya. Kami tinggikan Engkau, Yesus, haleluya. Setiap hati kami mengangkat pujian ini bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah yang layak kami puji dan kami muliakan. Amin. Haleluya. Dimuliakan namamu Tuhan. Agunglah Engkau Yesus. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Yesus. Bagi Engkau, sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Jesus, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Hallelujah! I sing praises to your name. Oh Jesus, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Jesus. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Allahku sungguh luar biasa. Katakan Allahku dahsyat. Di dalam namamu Tuhan, setiap kami berkemenangan. Haleluya. Yes.
on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Carrying the burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Oh, I will live, I will not die. The resurrection's power of Christ.
Thank you God. Makasih Tuhan. Kasih-Mu membebaskan kami Tuhan. Kasih-Mu ada bagi setiap kami. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan
mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Is enough for me. Oh, is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Oh, Christ is enough for me. Hallelujah. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough. Christ is oh, Jesus, everything I need is in everything I need. Oh, I have decided to follow Jesus. No turning back. Yes. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning. Oh, the cross before me, the world behind me. No turning back. Yeah. The world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, hallelujah. No turning back, no turning back. The cross before me, no turning back, 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 no turning back. Hallelujah. Christ is enough for me. Hallelujah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Shalom semua warga kerajaan. Masih berbicara tentang how to love God. Mungkin gambaran yang lebih gampang adalah how to love your king. Ya, kita melihat bagaimana waktu itu David sedang menghadapi peperangan melawan tentara Filistin. Salah satu nilai yang dinilai tinggi oleh Tuhan adalah steadfastness, yaitu juga loyalty. Kita membaca dalam 2 Samuel 23:11 sama.
anak Age orang Harari. Ketika itu semua orang sudah melarikan diri kecuali dia bersama dengan David. Dia stand his ground di ladang itu dan mempertahankannya, dan Tuhan memberikan kemenangan yang besar. Di dalam hidup kita, kesetiaan itu mungkin tidak terlalu dinilai sekarang. Dulu orang Jepang, kalau kakeknya bekerja di satu perusahaan, katakan Mitsubishi, maka semua anak cucunya tidak boleh di perusahaan lain. Tetapi not anymore. Dan salah satu teman kita yang punya hotel berkata, Pak, di dalam bisnis hospitality itu loyalty tidak ada. Tetapi di dalam kerajaan Allah, loyalty dinilai sangat tinggi. Lalu kita melihat bagaimana ketiga triwira ini mendengarkan David itu cuma longing, cuma merindukan. Karena dia berasal dari Bethlehem, dia berkata, aduh, sekiranya aku minum air, yaitu daripada sumur yang ada di Bethlehem. Dan dalam keadaan itu, tentara Filistin justru sedang menjajah Bethlehem. Dan sumur yang dimaksudkan itu ada di tengah-tengah tentara Filistin. Ketika triwira itu apa yang mereka lakukan? Mereka menerobos tentara Filistin. Untuk apa? Bukan ngambil intan, berlian, ataupun apapun. Tapi katakan seember air dari sungai itu. Dan diberikan kepada David. David tidak berani menerimanya. Dia memberikan kepada Tuhan dan mencurahkan, bagaimana aku ini bisa menerima. Ini adalah darah daripada ketiga jenderalku. Dan saudara tahu pada saat itu dia belum menjadi raja ya. Tetapi kesetiaan kepada David and loving the leader, loving the king, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak pada kita kecil hati ketika kita melihat, pelayanan ini gak dihargai orang, jumlahnya kecil. Ingat tentang Sama. Dia berkata 1 senti pun tanah ini, sekalipun cuma ladang kacang merah, tidak akan kuberikan kepada musuh. Sebab ini milik daripada Yahweh yang dipercayakan kepada pemimpinku David. Dan kita melihat apa sih tujuannya doa? Doa itu mendengarkan isi hati raja. Dan isi hati raja itu harus kita. Saya ingat satu hari ketika saya berdoa, saya bilang, Lord, what must I do? Dia berkata, cari Jimmy. Ada seorang teman saya namanya Jimmy. Saya datang cari dia, ternyata dia sudah meninggalkan keluarganya. Saya cari sampai ke Jakarta. Dia bersama wanita lain. Tetapi ketika dia bertobat, seluruh keluarga besarnya bertobat. Dan itulah saudaraku, saya percaya, that's the way to loving the king. Saya sampaikan beberapa minggu yang lalu bagaimana to love God adalah menuruti perintahnya. Dan ini lebih tinggi, mendengarkan isi hatinya. Dan isi hati Tuhan cuma satu, jiwa-jiwa, tidak ada lain. Dan bahkan dia berkata, 1 jiwa manusia lebih berharga dari seluruh harta di bumi ini. Kiranya Tuhan memberkati. Love God and serve Him only. Haleluya. Amin. Shalom umat Tuhan. Bagaimanakah respon Anda ketika kita menerima kesempatan untuk menabur? Mungkin di antara kita ada yang menyikapi dengan biasa-biasa saja karena menganggap hal itu merupakan suatu liturgi yang harus dilakukan dalam ibadah. Atau mungkin ada yang mengeluh, ya persembahan lagi. Tetapi saya percaya pasti di antara kita banyak yang menyambutnya dengan penuh antusias karena kita mengerti bahwa ini adalah saatnya kita berinvestasi di dalam kerajaan surga. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita untuk memberi dengan kerelaan hati. Orang yang memberi dengan rela hati, ketika melakukannya, tidak disertai rasa sedih karena harus kehilangan beberapa lembar dari dompetnya, atau harus merasa sedih ketika mengetahui bahwa saldo di rekeningnya pasti akan berkurang. Dan firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus memberi dengan ketulusan hati kita. Rasa sedih itu akan muncul ketika kita mulai hitung-hitungan.
Jika aku memberi sekian, apakah aku bisa memenuhi kebutuhan hidupku yang ini? Ketika kita mulai berhitung cukup atau tidak menggunakan kekuatan pikiran kita sendiri, itu artinya kita sedang meragukan kuasa Tuhan, bahwa Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang sanggup memenuhi segala keperluan kita. Dan Dia sanggup menolong, Dia sanggup membukakan jalan bagi hidup kita. Memberi dengan kerelaan hati artinya juga ketika kita melakukan tidak dengan berat hati. Karena jika berat hati, itu artinya terpaksa. Dan orang yang terpaksa tidak akan melakukan dengan ketulusan hatinya. Jangan terpaksa ketika harus menabur. Jangan berkata, aku terpaksa memberi karena sudah disodorin amplop persembahan. Aku terpaksa menabur karena sudah ditayangkan barcode payment. Sehingga aku merasa tidak enak kalau harus diam saja. Jadi terpaksalah aku memberi, terpaksalah aku menabur. Warga kerajaan, jangan mempunyai pemikiran seperti itu. Jangan pernah terpaksa ketika harus menabur. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita harus memberi dengan sukacita, dengan hati suasana yang penuh sukacita, sama seperti ketika Tuhan memberkati kita. Maka kita akan melihat bagaimana Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Dan inilah saatnya kami mau melakukan firman-Mu. Kami mau beri yang terbaik. Kami mau memberi dengan kerelaan hati kami. Kami mau memberi dengan ketulusan hati kami. Dan kami mau memberi dengan penuh sukacita, seperti yang Tuhan sudah ajarkan kepada setiap kami. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia demi kasih karunia yang Kau sudah limpahkan kepada kami. Terima kasih untuk perlindungan-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu selama ini. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi setiap daripada kami, sehingga kami makin mengerti lagi Tuhan akan kebenaran-Mu, dan boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup kami berdoa. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita memasuki mengasihi Tuhan. Ya, tadi sudah di suara gembala bagaimana kita tidak bisa mengasihi Tuhan kalau Tuhan tidak mencurahkan kasih-Nya dulu kepada kita. Karena kasih yang dituntut itu adalah kasih agape, ya, kasih yang tanpa syarat. Tidak kasih kalau, bukan ya, atau kasih tapi ini kasih yang walaupun kita menderita karena kasih itu, walaupun kita mengalami yang tidak enak, ini agape, jadi tetap mengasihi. Ya. Kita lihat dari ayat mengenai tentang mengasihi Tuhan. Dari Ulangan 10 ayat 12. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ini ayatnya untuk mengasihi Tuhan. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat dikatakan, hai orang Israel. Jadi ini Tuhan ini berseru kepada orang Israel. Bukan hanya Israel yang di negara Israel saja. Tetapi Israel itu adalah kita semua ini. Kita yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini. Kita adalah Israel rohani. Sehingga ayat ini juga berlaku untuk kita. Maka dikatakan, apa yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi yang pertama ini ada permintaan Tuhan. Selain dari takut akan Tuhan. Ya. Yang kedua ini takut akan Tuhan. Berikutnya, takut akan Tuhan Allahmu. Belum, masih di situ.
hidup menurut segala yang ditunjukkannya, mengasihi dia. Ini mengasihi, jadi ada kasih yang kita harus berikan juga kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Karena inti dari Alkitab itu adalah mengasihi Tuhan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap apa yang kau bisa. Itu mengasihi Tuhan yang agape itu. Tanpa walaupun, ya, tanpa syarat mengasihi agape. Yang berikutnya ini mengasihi dan beribadah kepadanya. Kita yang keempat tuh harus beribadah kepada Tuhan. Karena dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, kita ini percaya kepada kepercayaan yang benar. Ya, percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah kepercayaan yang benar. Ya, yang pertama itu permintaan Tuhan. Apa yang Tuhan minta? Dari Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil. Ya, yang ini yang harus kita lakukan, permintaan Tuhan itu kita berlaku adil. Lalu yang kedua, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Jadi yang pertama yang kita harus lakukan permintaan Tuhan ini adalah kita berlaku adil. Hidup dengan adil. Kalau di dunia ini banyak yang tidak adil. Pengadilan tuh paling tidak adil di pengadilan. Ya, namanya pengadilan mestinya adil. Tetapi banyak tidak keadilan itu ada di tempat pengadilan. Ya, kita bisa melihat kan bagaimana apa yang terjadi di pengadilan-pengadilan. Banyak hal yang tidak adil. Karena ada tebang pilih. Kalau yang atas tidak bisa kena, tapi selalu yang kena yang di bawah-bawah. Ya, ini sudah bukan rahasia umum lagi. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini dituntut untuk hidup adil. Jadi kita tidak memandang muka. Jangan karena orang itu kaya lalu kita lebih perhatikan daripada orang yang berkekurangan, orang yang lebih membutuhkan. Ya. Lalu yang berikutnya itu juga mencintai kesetiaan. Jadi kita ini harus setia. Apapun yang kita alami, kita tetap setia kepada Tuhan. Ya. Yang terakhir itu dikatakan rendah hati. Jadi kita tidak boleh sombong karena Tuhan itu paling benci orang yang sombong dan tinggi hati. Kita harus tetap hidup di dalam rendah hati. Biar kita serba bisa, biar kita punya kemampuan yang luar biasa, tapi kita tetap harus low profile, ya, harus rendah hati. Yang berikutnya, permintaan Tuhan dari Sakaria 8 ayat 16. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Ya. Jadi yang diminta oleh Tuhan berkata benar. Ya, jadi perkataan kita ini harus benar. Jangan berbelat-belit. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ya, jangan berdolak-dalik. Ya. Dan berikutnya, lakukan hukum dengan benar. Ya, tadi saya sudah katakan, hukum kalau di dunia ini banyak yang tidak benar. Tetapi hukum di dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melakukan hukum dengan benar. Makanya anak-anak Tuhan yang mungkin masuk di dalam politik, ya, di dalam government, di dalam pemerintahan, harus melakukan hukum ini dengan benar. Yang jadi hakim, yang jadi pengacara, jadilah pengacara dan hakim yang benar, ya. Hukumnya harus benar. Jangan sampai karena disuap lalu yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Ya, ini tidak betul. Jadi harus permintaannya Tuhan itu kita melakukan hukum yang benar. Yang berikutnya, yang kedua, di samping ada permintaan-permintaan Tuhan tadi,
harus takut akan Tuhan. Seperti dikatakan di Ulangan 13 ini, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Ya, jadi ada 3 hal di dalam ayat ini yang harus kita lakukan. Takut akan Tuhan. Kita tidak boleh takut kepada manusia, ya. Tapi kita hanya boleh takut saja kepada Tuhan. Yang berikutnya, berpegang pada perintahnya. Perintah Tuhan itu apa saja? Banyak itu yang di dalam Alkitab kalau kita baca saat teduh tiap hari. Harus ini, harus itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ya, firman-firman itu bukan hanya dibaca saja tapi dilakukan. Ya, dilakukan, berpegang pada perintahnya. Dan dengarkan suaranya. Dengarkan suaranya. Suaranya juga bisa lewat Alkitab, lewat khotbah-khotbah yang kita dengar, ya, hamba Tuhan yang berbicara. Itu suara Tuhan, membawakan suara Tuhan. Ini yang harus didengar dan dilakukan, dipraktekkan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir itu kita harus berbakti kepada Tuhan dan berpaut. Kalau berpaut itu seperti begini loh, tidak bisa dilepas. Ya, berpaut betul kepada Tuhan. Apalagi kita ini sudah hidup di akhir zaman. Dunia sudah makin hari makin jahat. Karena itu kita harus benar-benar berpaut kepada Tuhan. Kalau enggak, kita ini dilibas dengan dunia. Kita ini akan kompromi, kita akan kalah dengan dunia. Kalau kita tidak kuat. Ya, karena itu kita harus berpaut kepada Tuhan. Supaya kita kuat. Supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran dunia saat ini. Akhir zaman banyak ajaran-ajaran sesat. Yang tadinya hamba Tuhan itu luar biasa dipakai Tuhan. Pelajarannya bagus-bagus. Tetapi sekarang kok sudah mulai melenceng ya. Banyak ada beberapa hamba-hamba Tuhan ya yang sudah ajarannya mulai melenceng. Mengikuti dunia ya. Mengikuti tren masa kini. Kita tidak boleh. Kita harus tetap berpaut pada Tuhan dan berpegang pada perintahnya dan mendengarkan suaranya. Dan kita lakukan apa yang Tuhan mau. Yang berikutnya, tetap takut akan Tuhan dari Yesaya. Tapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus ya. Tuhan itu kudus. Kepadanyalah harus kamu takut terhadap Dia. Dan harus kamu gentar. Jadi harus takut dan gentar. Benar-benar takut sama Tuhan. Dan tahu kalau Tuhan itu kudus. Karena Dia adalah kudus. Seperti firman mengatakan. Karena aku kudus maka kamu juga harus kudus. Kita juga harus menjaga kekudusan kita. Karena Tuhan kita itu kudus. Apa yang kita jaga? Yaitu hati kita. Jangan sampai hati kita ini tercemar dengan amarah. Tercemar dengan dengki, tercemar dengan iri hati. Ya, kalau iri itu masih anak-anak. Kalau anak-anak itu anak-anak saya yang kecil-kecil itu, aduh sudah biasa. Kalau iri, mungkin yang satu dapat sesuatu, yang lain tidak dikasih, iri. Ya, itu anak kecil. Tapi kalau orang sudah dewasa, apalagi kerohanian kita yang sudah dewasa, tidak ada iri hati. Wah, itu lebih dipakai loh sama Pak Arifin. Saya ini yang sudah lebih lama di sini kok tidak dipakai ya pemusik-pemusik ini. Saya kan sudah lebih lama, saya sudah lebih mahir, tapi kok tidak dipakai? Ya, jangan iri, tidak ada iri. Kita harus menjaga hati kita, ya, karena itu kita tahu dan kita mengakui Tuhan kudus, kita menjaga kekudusan kita sendiri. Dan yang berikutnya harus takut dan gentar. Jadi tetap takut. Ini nanti berkali-kali ini takut akan Tuhan itu berkali-kali nanti disebutkan dalam ayat-ayat ini. Ya. Sehingga dan laksanakan perintahnya, dengar suaranya, selalu begitu. Itu kalau kita mau mengasihi Tuhan, maka permintaan Tuhan ini akan kita laksanakan. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, maka perintah-perintahnya, permintaan-permintaan Tuhan, apa yang harus kita lakukan?
Ini kita akan lakukan ya. Berikutnya, ada hubungan kasih antara Tuhan dan kita dan antara kita dengan sesama. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Jadi kita harus mengasihi Tuhan, ya. Melakukan, kalau mengasihi Tuhan, maka akan melakukan dengan setia kewajibanmu, ya, ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Ini yang kita lakukan dengan setia. Mempraktekkan apa yang kita baca, mempraktekkan apa yang kita dengar, firman-firman itu harus dipraktekkan, harus melangkah. Kalau cuma dengar saja tidak melangkah, tidak dilakukan, percuma, tidak ada hasilnya. Ya, tapi kalau kita belajar melakukan, belajar melangkah dengan firman, luar biasa hasilnya, ya, luar biasa. Jadi ada hubungan kasih dengan Tuhan. Yang tetap hubungan kasih yang berikutnya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ya, ini Yesus yang mengatakan, siapa yang melakukan perintahnya dan melakukannya, ya, jadi mempraktekannya, dialah yang mengasihi aku. Judulnya tadi kan mengenai mengasihi Tuhan. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Yaitu memegang perintahnya dan melakukannya. Dialah yang mengasihi aku dan barang siapa mengasihi aku. Dan kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, maka ia akan dikasihi oleh Bapakku. Sehingga Bapak surgawi pun itu mengasihi kita. Dan aku pun, yaitu Yesus, akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ini luar biasa. Tidak ada Tuhan yang lain yang menyatakan dirinya kepada umatnya. Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus saja. Mengasihi Tuhan dengan melakukan perintahnya. Ini sudah paten ini ya. Sudah tidak bisa diganggu gugat, harus dilakukan. Lalu kalau mengasihi Tuhan, maka akan dikasihi oleh Bapak Surgawi. Dan yang berikutnya, Tuhan Yesus akan mengasihi kita juga. Jadi Bapak Yesus Roh Kudus menyatakan dirinya lewat siapa? Ya lewat Roh Kudus yang ada di dalam hati kita masing-masing. Setiap daripada kita yang percaya Yesus dan sudah memberi diri dibaptis punya Roh Kudus, seperti khotbah saya yang 3 bulan yang lalu ya. Itu punya Roh Kudus di dalam setiap daripada kita. Sehingga ini yang akan menyatakan diri, Roh Kudus yang di dalam diri kita nih loh, yang akan menyatakan diri. Kita harus peka. Makanya beberapa bulan yang lalu kan khotbahnya mengenai mengaktifkan suara Roh Kudus, mengaktifkan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, supaya berkarya di dalam kehidupannya melalui Roh Kudus. Ya, kesaksian banyak kan mengenai peka dengan suara Roh Kudus, sehingga Roh Kudus ini akan menyatakan dirinya pada kita, sehingga memberitahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus tidak kita lakukan. Itu Roh Kudus akan menuntun. Ya, firman Tuhan mengatakan Yesus akan kembali kepada Bapa di surga. Tetapi aku akan memberikan Rohku. Ya, Roh Tuhan sendiri yang diberikan kepada kita. Untuk apa? Untuk membimbing kita, menuntun kita. Supaya kita selalu berjalan di dalam kebenaran firman-Nya. Supaya kita ini tidak melenceng. Ya. Karena itu kita harus menjaga kekudusan. Karena Tuhan adalah kudus tadi. Menjaga kekudusan kita dan menjaga hati kita supaya tetap kudus. Tidak tercemar dengan yang lain. Supaya Roh Kudus yang ada di dalam hati kita ini bisa berkarya. Kalau enggak tercemar, bagaimana Roh Kudus mau berkarya? Enggak bisa. Tapi supaya bisa berkarya, kita menjaga hati kita. Maka Tuhan ini akan berbicara betul, menyatakan dirinya
Lewat apa? Lewat Roh Kudus yang di dalam diri kita. Harus melakukan ini, harus melakukan itu. Seperti yang saya saksikan waktu khotbah yang lalu. Bagaimana tuh Roh Kudus menyuruh saya karena mau mendoakan orang gila itu. Suruh bawa senter, tapi saya tidak nurut ya. Kalau sama Tuhan itu seringkali melawan keadaan dunia. Oh ada lampu kok bawa ini ya. Ternyata Tuhan sudah lebih tahu lampunya nanti mati. Jadi perlu senter itu. Ya. Jadi Roh Kudus ini yang akan membimbing kita. Yang akan menuntun. Oh saya saksikan lagi hal yang lain ya. Saya mengalami waktu itu. Saya ini utang banyak sekali ya. Utang saya itu 3 miliar. Saya belum punya uang. Tidak punya uang untuk bayar itu utang 3 miliar ya. Semua yang saya punyai, saya jual sekalipun tidak ada 3 miliar. Aduh saya sudah tidak tahu bagaimana caranya. Ya sudahlah bekerja. Bekerja, saya mengumpulkan, menghemat sedikit demi sedikit. Sampai terkumpul 1 juta waktu itu ya. Berapa tahun yang lalu. Lalu saya ikut retreat. Ada retreat di Malang. Coba sih saya mau ikut retreat supaya kerohanian saya bertumbuh. Saya ikut retreat. Waktu mulai pembukaan retreat sore hari, Roh Kudus yaitu kan menyatakan diri. Nah, kalau menyatakan diri, Roh Kudus menyatakan diri, kita harus melakukan ya, jangan seperti saya yang pernah alami saya tidak melakukan. Roh Kudus bilang, uangmu yang 1 juta itu kasihkan hamba Tuhan yang memberi retreat ini. Loh, utangku 3M ya, 1 juta enggak tak kelompoknya dulu ya, enggak saya kasih. Lalu session yang malam itu Roh Kudus bicara lagi sama saya. Uangmu yang 1 juta itu kasihkan hamba Tuhan ini. Saya tetap tidak kasih. Utangnya lebih banyak loh ya. Jadi saya tetap tidak kasih. Sampai besok paginya session yang ketiga pagi hari Roh Kudus bilang lagi, uang itu suruh kasihkan kepada hamba. Tidak berani saya, sudah 3 kali. Ya. Sudah 3 kali, maka saya pinjem teman saya uang 1 juta karena di luar kota saya tidak bawa uang. Saya kasihkan. Waktu mau masuk, saya bilang, Pak, sebentar Pak, ini ada berkat dari Tuhan. Hamba Tuhan itu menangis. Lalu dia minta ampun sama Tuhan. Kemudiannya saya baru tahu. Karena apa? Hamba Tuhan ini dari Jakarta spesial memberi retreat di Malang. Padahal dia meninggalkan istri dan anak-anaknya waktu itu mau masuk sekolah. Harus perlu uang untuk pendaftaran sekolah. Harus bayar uang untuk ini dan itu. Tapi dia tinggal. Dia percaya Tuhan akan menyediakan. Ya. Tapi yang disuruh ini loh, yang disuruh menyediakan ini tidak memberikan. Ya. Sehingga dia mulai ragu-ragu. Ya mulai ragu-ragu sama Tuhan, gimana ini? Karena dia ditelepon-telepon, dia harus bayar ini, bayar itu. Tidak ada duitnya, bagaimana nih? Akhirnya pagi hari baru saya kasihkan, makanya dia minta ampun sama Tuhan. Karena dia ragu-ragu, karena kok tidak ada uang untuk bayar. Ya, karena saya, ya, ini kok bisa tahu ya? Ya Roh Kudus itu, tapi seringkali kalau baru itu seringkali tidak nurut. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan pikirannya kita. Karena itu jangan niru saya ya, yang sering tidak nurut sama Roh Kudus. Jadi kita harus peka dengan suara Roh Kudus yang ada di dalam hati kita masing-masing. Kalau bilang disuruh apa, lakukan saja. Ya, ini sehingga menghambat pekerjaannya Tuhan. Ya, Tuhan mau memberkati orang ini lewat saya, akhirnya tidak dikasih. Ya, begitu juga setiap daripada kita akan mendapat pernyataan tadi seperti firman mengatakan, menyatakan dirinya yaitu lewat Roh Kudusnya di dalam kehidupan kita masing-masing. Apa saja di dalam bisnis kita, di dalam kita pelayanan, di dalam kita mengajar, apa di dalam kita bekerja, di dalam apa saja rumah tangga kita, mungkin Roh Kudus menyatakan dirinya. Ya, Tuhan menyatakan dirinya apa yang harus kita lakukan waktu itu. Ya.
Jadi jangan sampai kita tidak dengar-dengaran dengan suaranya, ya, tidak dengar-dengaran dengan perintahnya. Kita harus tetap takut. Kalau takut itu kita akan melakukan perintahnya. Kalau kita mengasihi dia, kita akan melakukan perintahnya. Ya, kalau enggak ya enggak bisa. Anak kecil aja kalau takut pasti disuruh apa akan melakukan. Tadi saya baru dengar dari oma yang menjaga anak-anak saya ya. Mengatakan ada satu anak saya yang paling kecil itu kalau makan lama sekali. Tapi kenapa kok bisa lama? Iya suka bengong-bengong lihat. Apalagi kalau ada orang ngomong kepo, dengerin orang ngomong ya, sehingga tidak makan-makan ya. Tapi kalau ada yang ditakuti, ada Pak Rudi datang ya, lalu juga melihat dia makan, sama mbaknya dikasih tahu, nanti kalau makan jarum jam ini kalau sudah sampai 9 misalkan, itu kamu sudah harus habis loh. Kalau ada yang ditakuti Pak Rudi, waduh makannya cepat, belum sampai 9 sudah habis ya. Jadi sebetulnya bisa makan cepat itu, saking karena suka tola-tole ke sana kemari, kepo-kepo itu, sehingga tidak cepat makannya. Ya. Begitu karena apa? Ada yang ditakuti, dia lakukan. Begitu juga kalau kita takut sama Tuhan, tadi kan sering kali takut dan gentar, harus takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, maka kita akan melakukan apa yang menjadi perintahnya kepada kita. Sama seperti anak itu tadi, ya, karena takut melakukan dengan baik. Kita juga harus lebih daripada anak kecil itu, karena kita sudah dewasa, ya. Kita sudah dewasa, bukan anak kecil lagi. Makanya kita harus takut dan melakukan perintahnya, mendengarkan suaranya dan melakukannya. Ya, itu kalau mengasihi Tuhan. Lalu yang berikutnya, jadi barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ini luar biasa loh. Bapak surgawi aja mau menghormati kita. Kalau kita melayani Tuhan dengan baik. Ya. Jadi yang pertama dikatakan harus mengikut Tuhan. Kalau kita mengikut apa yang dikatakan Tuhan Yesus, kalau kita menjadi pengikutnya, menjadi muridnya, kita akan menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Otomatis itu. Ya. Lalu juga akan dihormati oleh Bapa. Ya. Luar biasa, Bapak surgawi aja akan menghormati kita kalau kita melayani Tuhan dengan baik. Ya. Karena itu setiap daripada, bukan cuma yang tugas di mimbar ini aja yang melayani Tuhan, tetapi setiap daripada kita ini harus melayani Tuhan dengan kemampuannya sendiri. Apa dengan berdoa di rumah tangganya, melayani suami, anak-anaknya dengan baik, itu sudah sama dengan mengikut Tuhan. Dan harus mengikuti Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus alami, karena mengikuti dia, maka kita juga akan mengikuti seperti yang Tuhan Yesus alami. Apa dia menderita, kita juga akan mengalami penderitaan. Karena nama Yesus, bukan karena yang lain, bukan karena kesalahan kita sendiri ya. Tetapi karena nama Yesus kita didiskreditkan, kita ditekan, kita mengalami aniaya. Yesus sudah mengalami lebih dahulu. Sehingga pengikutnya ini juga akan mengalami yang sama, apalagi yang jadi muridnya. Oh, itu sudah pasti ya, akan mengalami hal-hal yang seperti Yesus alami. Terus yang berikutnya, tapi tetap melayani Tuhan. Yang dari Yesaya ini, dan orang-orang asing, ya, orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjian Tuhan. Ya, perjanjian Tuhan. Sehingga di sini melayani Tuhan ini,
orang-orang asing pun yang di luar sana, orang-orang asing pun ikut melayani Tuhan. Bahkan bukan cuma melayani, menjadi hamba-hambanya. Ya, orang asing itu melayani Tuhan dan menjadi hamba-hambanya. Apalagi kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menjadi pengikutnya, menjadi muridnya. Kita harus lebih melayani Tuhan. Menjadi hamba-hamba Tuhan. Dan memelihara hari Sabat. Makanya kalian hari Sabat ini, hari Minggu, kebaktian. Ya, banyak yang online juga. Ya, karena sambil makan kan di rumah. Juga mengenai perjanjiannya. Jadi kita juga memegang perjanjiannya Tuhan. Apa janjinya? Banyak janji-janjinya Tuhan itu yang ada dibaca. Kita bisa baca di dalam Alkitab. Ini akan berlaku bagi kita. Yang contoh jelas saja ya. Perjanjiannya Tuhan itu. Kalau kita baca di Galatia. Karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kita ini menjadi orang yang merdeka. Sudah dimerdekakan. Maka barang siapa yang menerima aku, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan. Akan juga mendapatkan, mengalami seperti janji Tuhan kepada Abraham. Ini yang akan dialami. Janji Tuhan kepada Abraham. Itu juga berlaku untuk kita. Pengikut Yesus ini. Apa janji-janjinya? Tuhan mengatakan di kitab Kejadian 12 dikatakan. Aku akan memberkati orang yang memberkati kamu. Sehingga orang yang memberkati kita, anak-anak Tuhan. Itu kan juga diberkati oleh Tuhan. Tapi aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk kamu. Sehingga kalau Tuhan janji kepada Abraham kayak demikian. Itu juga berlaku untuk kita semua. Ini perjanjiannya. Nah, itu akan terjadi. Ya, seperti di sini aja loh. Dulu sudah pernah saya saksikan, mungkin ada yang belum dengar ya. Di jalan masuk, pintu masuk ke lembah ini. Mungkin yang baru-baru belum tahu. Mungkin yang jemaat mula-mula yang waktu ibadah di sini tahun 98. Ya, jemaat yang waktu itu sudah ada. Itu kan melihat bagaimana yang kalau kita masuk sebelah kiri itu kan ada ibu-ibu yang jualan. Tadinya jualannya itu tempatnya itu dari bedek. Ya, rumahnya itu dari bedek. Jualannya itu cuma meja satu, jual sayur. Tapi dia mengizinkan anaknya untuk kerja di sini. Berarti membantu enggak sama kita? Membantu, karena boleh kerja di sini membantu kita. Ya, membantu di gereja untuk bekerja di sini. Padahal mereka bukan anak Tuhan. Tapi firman Tuhan ini ya dan amin. Lalu yang jual cuman satu meja ini. Banyak orang-orang yang tinggal di sini beli. Belanja sayurnya kan tidak usah ke pasar, di situ aja. Akhirnya apa? Satu kali saya datang, wih sudah diganti ini gedeknya pakai rolling door. Ya. Tadinya bawahnya itu tanah loh. Lantainya itu tanah. Ya. Lalu di keramik putih. Waduh sudah maju ibu ini. Akhirnya terus bekerja, yang bekerja di sini akhirnya buka laundry di situ. Wih buka laundry. Jadi kita kalau ada tamu tinggal di guest house, laundry kan di situ aja. Sehingga mereka diberkati juga. Karena mereka memberkati kita. Akhirnya lama-lama yang di sebelah sininya dibuka. Dia beli jeep second. Waduh pokoknya sudah punya mobil. Tapi akhirnya dari mobil yang second ini dia bisa beli mobil baru. Dan ini garasinya diperbaiki luar biasa. Berkembang lagi sampai di dalam. Dia buka kos-kosan. Diberkati. Sekarang kosnya lumayan mahal bayarnya di situ. Dan banyak kamarnya sekarang. Lah itu diberkati. Ini janji Tuhan. Yang memberkati kita akan diberkati. Tapi yang mengutuk kita juga akan dikutuk oleh Tuhan. Ya.
Jadi kita nih jangan khawatir karena kita pegang perjanjiannya Tuhan itu tadi. Ya, kita pegang perjanjiannya. Lalu berikutnya, kepercayaan yang benar. Sehingga kita nih mengikut Tuhan Yesus ini sudah benar ini kepercayaan yang benar, bukan yang salah ya. Kalau yang di luar sana itu masih banyak yang salah. Seperti dikatakan di pengkhotbah ini, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah. Loh, tadi berapa kali tuh dari yang 1, 2, 3, 4, 5 ini tetap ada takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya. Selalu berkali-kali ini dikatakan. Karena itu sangat penting. Takut sama Tuhan, melakukan perintahnya. Itu sama dengan mengasihi Dia. Ya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi apalagi kita yang sudah menerima Yesus. Ini kewajibannya kita nih untuk melakukan ini. Untuk takut dan berpegang pada perintahnya, melakukannya. Ini kewajiban ya. Kewajiban setiap orang. Jadi takut akan Tuhan, pegang pada perintah-perintahnya. Ini kewajiban semua orang, apalagi anak-anak Tuhan. Ini kewajibannya. Lalu yang berikutnya, karena kita nih pada kepercayaan yang benar. Ya. Dari Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jangan sampai kita ini sudah mengunjungi yatim piatu, sudah menolong janda-janda yang kekurangan, tapi kitanya dicemarkan oleh dunia. Jangan ya. Tapi kalau kita sudah melakukan yang benar ini, kita harus mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Ini yang kita harus lakukan. Seringkali juga beberapa setiap biasanya waktu Natal itu kita satu tim atau ada tim-tim yang lain itu GKM ataupun wilayah itu mengunjungi yatim piatu kan banyak di sini anak-anak yatim piatu. Ini panti asuhan anak-anak yatim piatu. Ini yang kita kunjungi. Ini penting dan janda-janda ya, janda-janda. Beberapa waktu yang lalu kita juga membuat kamar-kamar 21 kamar untuk janda-janda yang sudah tua ya, bukan janda kembang ya. Kalau janda kembang itu kan masih muda, waduh, itu nanti masalah. Tapi janda yang sudah tua, yang tidak punya siapa-siapa, tidak ada keluarganya ya, itu kita tampung. Ada beberapa janda-janda yang kita tampung. Tapi puji Tuhan, semua sudah dipanggil Tuhan. Ya. Jadi sudah enak sudah ya. Sudah hidupnya sudah enak. Jadi mengunjungi janda-janda dan yatim piatu. Lalu juga menjaga supaya kita tidak tercemar dengan dunia. Karena dunia ini kita harus tahu ya, dunia makin jahat. Kita sudah hidup di akhir zaman. Maka beberapa waktu yang lalu ya, bulan April saya pergi pelayanan di desa-desa di Sumba. Desa-desa di Sumba. Kasihan sekali kalau melihat bagaimana kemiskinan mereka di sana di desa-desa itu. Anak-anak itu begitu banyak ya. Tapi mereka memuji Tuhan dengan luar biasa. Cinta Tuhan. Meskipun mereka di dalam kekurangan. Makanya kita kepercayaan yang benar ini mengunjungi yatim piatu. Mengunjungi janda-janda. Mengunjungi orang-orang yang berkekurangan. Bulan April itu saya pergi dengan Pak almarhum Edi Wijaya ya. Pergi sama beliaunya ini, pergi ke Sumba, pelayanan ke anak-anak itu. Anak banyak itu, saya lihat dari belakang. Tapi ada satu anak itu yang luar biasa ya, Tuhan bilang, sekolahkan anak itu. Nah, Roh Kudus kan, jadi pernyataan Tuhan lewat siapa? Lewat Roh Kudusnya di dalam hati saya. Suruh menyekolahkan anak itu. Maka saya panggil setelah ibadah anak itu. Kamu namanya siapa? Kensi, panggilannya Uken. Ya.
ya nanti oma nyekolahin kamu ya. Ya ini anaknya. Saya sekolahkan. Kelas berapa kamu? TK. Waduh, TK. Nanti sekolah sampai S1 berapa tahun ya? Duh, kira-kira 14 tahun. 14 tahun saya 79 sekarang. Berarti nanti sampai umur 93 tahun ini baru S1. Wah, bisa kalau 93 tahun. Ya. Terus saya belikan karena sekolah ya. Sekolah baru mau naik kelas 1. Waktu itu enggak pakai ini, enggak pakai sepatu, enggak pakai sandal, ya, telanjang kakinya telanjang, enggak punya karena mereka itu daerah miskin. Makanya saya sekolahkan, saya titip sama hamba Tuhan yang melayani di situ, ya, sepupunya Pak Jeffrey ini, yang melayani di situ, ya. Saya belikan, saya titip tas, sepatu, itu apa aja itu peralatan sekolah. Lihat mukanya sukacita. Karena tidak pernah punya, dia dapat kayak begitu. Kalau kita ngasih anak kita, apa anak kita itu mukanya sukacita kayak begini apa enggak? Ya. Kan rasanya kayak seperti kita ini kewajiban untuk memberi itu rasanya. Enggak ada rasa terima kasih. Ya. Mesti diajar anak-anak kita ini supaya juga bersyukur, berterima kasih. Bisa punya sesuatu itu mengucap syukur. Kita ajarkan juga kepada anak-anak kita untuk tetap bersyukur dan mengucap syukur terus-menerus kepada Tuhan ya, untuk mereka mendapatkan sesuatu, bisa memperoleh sesuatu. Nah, ini anak-anak yang luar biasa ini ya, anak-anak dari Sumba. Anak saya ada yang dari Sumba, satu yang paling kecil tadi yang makannya telat itu terus ya, kayak gini. Rupanya mirip ya. Cuma ini lebih putih. Anak saya hitam, lebih hitam. Tapi rupanya kayak anak kembar aja. Jadi mengunjungi siapa? Yatim piatu dan janda-janda. Artinya kita memperhatikan orang-orang yang kekurangan itu loh. Makanya di gereja ada diakonia. Ya, tapi dipakai yang sungguh-sungguh. Janda bukan janda kembang, tapi janda yang memang betul-betul tidak punya keluarga. Ini yang kita bantu. Lalu juga kita harus melihat tanda zaman. Kita harus lihat. Jangan tadi dikatakan, jangan sampai kita ini tercemar ya. Jangan kita ini sampai tercemar dengan dunia. Coba keadaan dunia sekarang ini. Ini ceritanya begini. Orang ini menceritakan apa yang terjadi di Israel sana. Yaitu 5 lembu merah sudah siap. Dan pembangunan bait Allah yang ketiga itu sudah selesai. Sehingga tinggal ditabiskan saja. Kalau di sana ya pembangunan bait Allah, kalau kita baca di kitab Imamat segala itu kalau menguduskan bait Allah, itu perlu lembu merah untuk disembelih. Lalu darahnya dicurahkan. Harus lembu merah. Saya pernah ke sana ya. Melihat di dekat Karmel itu ada kibuts. Kibuts itu di mana orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu berkumpul, beberapa keluarga itu bersama-sama, tinggal bersama satu komunitas untuk mengadakan peternakan bersama-sama. Ya, tidak ada yang berkelahi loh. Di sini ini kalau kongsi-kongsi itu kok mesti berkelahi. Padahal anak-anak Tuhan. Ya, padahal mereka ini belum percaya Tuhan Yesus loh ya. Tetapi mereka umat pilihan Allah. Mereka hidup di satu komunitas. Di kibutsnya itu mereka berternak. Mereka menternakkan sapi merah ini. Tadinya saya juga enggak ngerti sapi merah ya apa sih. Ternyata sapinya itu warnanya itu coklatnya itu kemerah-merahan. Ya, coklat semua. Ada bulu putih satu aja sudah enggak berlaku. Jadi harus betul-betul lembu merah yang bersih. Ya, ini sudah diternakan. Bayangkan saya waktu melihat itu tahun 90 itu saya melihat peternakan ini. Sekarang ini sudah banyak, sudah ada. Jadi sudah disiapkan 5 lembu merah untuk mentabiskan bait Allah ketiga. Bait Allahnya ini sudah jadi. Diperkirakan pentabisan itu kan dilakukan bait Allah ketiga ini tahun depan ini loh, waktu Paskah.
itu akan ditambah. Menurut perkiraannya begitu. Sehingga kita nih melihat tanda zaman dengan adanya ini. Tapi puji Tuhan, kita tidak usah. Ini bait Allah mereka bangunkan pakai batu, pakai semen segala macam toh. Berapa itu biayanya? Kita puji Tuhan, kita tidak perlu semen, tidak perlu batu-batu ya. Karena apa? Tidak tahukah kamu bahwa hatimu itu, tubuhmu itu adalah bait Allah, adalah bait Roh Kudus. Sehingga kita nih di hati kita nih loh yang jadi bait Allah, yang menjadi baitnya Roh Kudus. Makanya kita harus jaga benar-benar. Kalau mereka masih percaya bait Allah yang mereka bangun ini untuk ditabiskan untuk mereka beribadah. Kita ada di sini sudah. Jadi kita tidak perlu semen ya, mereka yang perlu. Tapi dengan keadaan mereka ini kita harus melihat tanda zaman. Ini sudah ujungnya akhir zaman. Kalau itu sudah berdiri, waduh nanti jadi bagaimana itu ya? Karena itu dekat Masjid Al-Omar, Masjid Al-Aqsa itu ya ada di situ, di bawahnya situ. Bayangkan kalau itu ditabiskan, diresmikan, apa yang akan terjadi? Sudah akhir zaman. Makanya kita harus mengasihi Tuhan lebih lagi. Kita harus takut kepadanya. Kita harus melakukan perintah-perintahnya dan mendengar suaranya. Ya. Lalu apalagi yang terjadi di samping ini? Ada lagi yang terjadi. Ya. Coba slide yang berikutnya. Ini kalau dulu Disney, kalau film-film Disney itu dulu kan bagus-bagus ya untuk anak-anak. Pinocchio, Snow White, lalu princess itu kan bagus-bagus untuk anak-anak itu pendidikan, ya pendidikan untuk anak-anak. Tapi sekarang apa yang dilakukan oleh Disney yang buat film ini? Yang dilakukan sekarang mengejutkan kita. Sekarang dia membuat film-film untuk anak-anak, makanya kita harus lihat anak-anak kita itu bagaimana dengan gadgetnya, dengan HP-nya itu. Apa yang mereka buat dengan HP-nya itu. Ya. Maka ini dilihat mereka sekarang membuat film-film bagaimana mengajar anak-anak itu untuk LGBT. Bayangkan LGBT diajarkan di film-filmnya Disney sekarang ini. Makanya kita harus lihat kalau anak-anak kita main game apa itu? Game yang pendidikan apa enggak? Jadi lebih baik enggak usah game-gamean lah ya. Karena saya sudah sempat beberapa kali menyita HP-nya anak-anak saya. Karena suka nge-game sampai jam 4 pagi. Ada yang lihat porno, ada yang macam-macam lah ya. Yang enggak benar. Ini sudah melawan firman. Maka dari itu kita harus tanggap ya. Tanggap juga dengan anak-anak kita. Jangan sampai dipikirnya, oh Disney seperti zamannya kita. Disney-nya bagus-bagus filmnya. Sekarang sudah enggak ya. Sudah tidak bagus lagi. Ini sudah jelas apa yang mereka lakukan. Maka dari itu kita harus lebih mencintai Tuhan. Lebih takut kepadanya. Dan melakukan perintah-perintahnya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang Kau sudah taburkan pada siang hari ini. Mampukan kami Roh Kudus. Supaya Engkau selalu mendidik, memimpin dan mengarahkan setiap pribadi lepas pribadi yang hadir di tempat ini. Untuk selalu tahu, peka akan suara-Mu ya Tuhan. Yang menyatakan diri-Mu di dalam hati kita masing-masing. Untuk kita melakukan apa yang benar di hadapan-Mu. Apa yang lurus yang harus kami lakukan. Mampukan kami Roh Kudus. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa. Yang selalu berkemenangan. Lebih dari pemenang. Karena Engkau yang menyertai kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan kami yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini. Untuk kita mengingat kasih-Nya. Karena kasih-Nya, karena pengorbanannya,
kita memperingatinya hari ini. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang sembuhkan aku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Sekali lagi ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya. Saya undang bangkit berdiri. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebusku. Kasih Yesus bagiku. Mari kita angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus di tangan kanan. Ingat kasih-Nya. Kasih-Nya yang begitu rupa mau rela mati untuk hidupku dan hidupmu. Yang hari ini kita memperingatinya. Bukan hanya sekedar memperingatinya. Tetapi kasih Kristus menyelamatkan. Kasih Kristus memerdekakan. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini yang sudah kita pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Angkat roti ini di tangan kananmu. Ingat darah Kristus. Bilur-Nya menyembuhkan. Bilur-Nya membebaskan. Di dalam darah ada kehidupan yang memerdekakan hidupku dan hidupmu. Yang hari ini kita peringatkan. Bilur Yesus menyembuhkan. Ambil waktu sejenak. Hari ini Dia ada. Hari ini Dia memperingatkan hidup kita. Apakah engkau masih mengasihi Dia yang sudah melakukan kasih tanpa syarat itu? Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum. Kita angkat satu kali lagi pujian ini. Ingat kasih Kristus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Yes, amin. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku.
Kami mengingat akan kasih-Mu Tuhan. Dan bilur-Mu menyembuhkan luka kami Tuhan. Kami percaya bukan hanya sekedarnya kami melakukan ini, tetapi kami mengingat dan kami memperingatinya agar ada di dalam pikiran kami, perasaan kami, tingkah laku kami, kasih Kristus nyata. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk benih-Mu yang terbaik. Kami mengucap syukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami alaskan doa ini dengan satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu pujian ini. Ingat kasih-Nya di hadapan Tuhan. Yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Sekali lagi, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu Ada kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus. Sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terimalah berkat Tuhan, kasih setia, persekutuan dengan Roh Kudus memberkati engkau, karena Tuhan telah menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau kasih karunia, dan Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Bawa pulang benih yang terbaik hari ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami, baik di dalam rumah, komunitas, pekerjaan, lingkungan sekolah, mendatangkan berkat. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.